Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom, boleh lambaikan tangannya. Bersuka cita malam hari ini, amin. Karena kita mau bertemu Raja di atas segala Raja, itu Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu mari malam hari ini seberapapun kita yang baru hadir, percaya Tuhan ada di tempat ini, amin. Biar satu yang menjadi kerinduan kita, hadirat Tuhan memenuhi setiap hidup kita malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang sungguh teramat baik dalam hidup kami. Jika sampai hari ini, sampai detik ini, kalau kami masih bisa bernafas, kami masih bisa datang beribadah kepada Engkau, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu biar kami mau pakai hidup kami sebaik mungkin Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Biar malam hari ini kami naikkan hanya kepada Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Bekerja Allah Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan malam hari ini. Engkau melawat setiap kami yang datang di tempat ini, yang datang meninggikan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini. Kau yang memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Ruangan ini Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Biar hanya hadirat Allah yang ada di tempat ini. Kami mau memuji Engkau dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau arahkan hati kita. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Satu-satunya pengharapan dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku
sepanjang hidupku, Kau setia dalam setiap perjalananku. Ku percaya hidupku dalam sampai detik ini. Ku melihat penyertaan
satu-satunya pengharapan kami, Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Oleh sebab itu biar malam hari ini kami mau datang persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau bersorak meninggikan, memuliakan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyembuhkan sakit kami, nama yang sanggup memberikan kemenangan bagi kami. Sebab itu kami semua di tempat ini mau bersorak meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan bersama katakan amin. Mari kita mau berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita mau percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita sepanjang hari ini, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Hidupku ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan,
berkata bahwa hari yang Tuhan sudah jadikan bahwa adalah hari yang terbaik bagi kita. Amin. Kita mau bersuka cita karena kita punya Tuhan yang kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah terbatas. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Kuasa-Mu ajaib Tuhan. Jika hidup kami ada di dalam tangan-Mu, maka semuanya pasti indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Semua karena cinta-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah anak
apapun proses yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menyelesaikannya bagi kami. Kami bersyukur kalau kami dimasukkan dalam sebuah proses pemurnian, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Tolong kami Roh Kudus, beri kami kekuatan supaya kami bisa menjalani semuanya dengan baik. Mampukan kami Roh Kudus, biar roh sukacita ilahi ada dalam hati kami. Saat kami mengalami proses itu, kami tidak bersungut-sungut, tapi kami mau berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir sore hari ini maupun yang tidak hadir Tuhan, yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong urapi perkataan-Mu, supaya apa yang hamba-Mu ucapkan ada kuasa yang memulihkan, mengubah kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam suasana sorga, dalam pujian penyembahan. Urapi terus mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita terus melanjutkan tema kita, yaitu tentang misteri kehidupan. Ya, jadi ingat baik-baik semua, setiap orang itu punya jalan cerita yang berbeda-beda. Jadi saudara tidak boleh menjadi hakim sebelum saudara dipanggil Tuhan. Ada orang yang memang mulai dengan tidak baik. Ya, ada orang yang memulai dengan baik, tapi endingnya juga tidak baik. Ada yang tidak baik, tapi endingnya baik. Jadi selama saudara dan saya hidup, stop ngomongin orang, stop hakimi orang. Karena saudara juga belum selesai. Orang yang hari ini mungkin rusak hidupnya, suatu saat dia bertobat, dia masuk surga. Nah, saudara yang hari ini kelihatannya baik, suatu saat bisa kepeleset saudara. Jadi jangan sombong dulu. Kenapa Tuhan itu kasih kita dua mata, dua telinga, ya, supaya kita yang satu pakai melihat orang, yang satu pakai melihat diri kita sendiri. Jangan dua-duanya cuma lihat orang. Salah orang itu begini, begini, begitu. Tapi kita nggak pernah lihat salah kita. Ya. Kenapa Tuhan kasih dua telinga? Supaya yang satu pakai dengar apa kata orang, yang satu pakai dengar apa kata Tuhan. Jadi Tuhan itu adil. Tuhan kasih kita mata yang dua, telinga yang dua, supaya kita itu balance, saudara. Tidak hanya melihat salah orang, tapi kita juga melihat salah kita. Tidak cuma mendengar apa kata orang yang jelek kepada kita, tapi kita mendengar apa kata Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu saya mereview ulang misteri kehidupan Ayub bagian pertama minggu lalu. Saya tuliskan di sana saudara, dari pasal 1 ayat 1 sampai 5. Next, itu ada dua hal yang paling penting saudara perhatikan dalam misteri kehidupan Ayub. Yang pertama, Ayub itu benar di tengah orang yang tidak benar. Jadi ingat saudara, kita ini sekarang hidup di tengah-tengah dunia yang kacau. Tapi Anda tidak boleh, karena oh sudahlah, dunia sudah rusak, saya juga ikut rusak. Nah boleh, karena orang menyakiti kita, kita mulai balas. Nah boleh sudah. Saya selalu ngomong ke istri, apapun yang orang lakukan kepada kita tidak baik, berusahalah untuk jadi yang terbaik. Walaupun orang itu naruh tai di muka kita,
jelek-jelekin kita, benci kita, omongin kita. Sudah, jangan berubah jadi tidak baik hanya karena orang tidak baik sama saudara. Jadi berjuang loh saudara. Saya ngomong gini nggak gampang. Apalagi saudara baik sama orang yang nggak tahu balas budi. Wah, saudara pasti jadi berubah tidak baik. Nggak boleh. Orang nggak baik, Anda harus tetap baik karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Ya, yang kedua saya bilang, Ayub itu orang yang jadi imam dalam keluarga. Dia kaya, dia sukses. Tetapi dia memprioritaskan keselamatan anak-anaknya. Ya, kita semua saudara memulai dengan yang salah, termasuk saya. Waktu saya salah, saya mulai bilang, oh berarti yang selama ini saya lakukan tidak benar. Saya harus berubah. Anda harus memikirkan istri, anak, keluargamu seperti apa nanti. Dulu saya tidak mikir saudara, saya mikir cuma diriku. Gimana saya terkenal, gimana saya bisa dianggap orang hebat. Saya tidak mikir, wah istri anak sudahlah. Itu urusan ketiga, nomor 1 Tuhan, nomor 2 pelayanan, keluarga nomor 3. Ternyata saudara, sia-sia, hancur. Kita harus berubah. Jadi mari saudara harus jadi imam dalam keluarga. Karena proses Tuhan itu panjang. Saudara dipanggil, saudara dipilih, dan saudara harus setia sampai mati. Kalau saudara sudah dipanggil salah, ayo terus berubah. Jadi orang yang dipilih. Kenapa orang itu dipilih? Karena orang itu mau berubah. Waktu salah diajar Tuhan, dididik Tuhan, mau berubah. Dia jadi umat pilihan. Dan perhatikan, Anda belum selesai. Anda harus setia sampai mati. Coba saudara menikah, terus di tengah-tengah pernikahan istrimu begini, selingkuh, suamimu selingkuh, masih tidak Anda berkata, aku tetap cinta kamu? Masih berani tidak? Suamimu salah, istrimu salah, kamu bilang aku mau tetap setia? Nah, gampang. Tapi Tuhan mau kita setia. Amin. Nah, itu minggu lalu. Nah, minggu ini saudara, next slide, saya mau berbicara tentang misteri kehidupan Ayub yang kedua. Saya kasih judul kecil, jangan pakai topeng. Perhatikan baik-baik saudara. Seringkali kita itu suka pakai topeng. Di gereja baik, tapi pulang rumah masih baik kan? Mau pelayanan baik, sampai rumah masih baik kan? Banyak orang Kristen itu masih suka pakai topeng. Padahal saudara suka tidak suka, saudara mau tidak mau, setiap apa yang kita lakukan yang tersembunyi itu dicatat oleh Tuhan. Karena yang Tuhan nilai itu dari dalam, bukan yang ditutup, yang pakai topeng. Enggak. Jadi Tuhan nilai yang paling tersembunyi, yang tidak ditahu orang, itu yang dinilai Tuhan. Nah, Ayub ini orang yang tidak pakai topeng. Dia bersih di depan Tuhan, di depan manusia, dia bersih. Ada orang lain berkata begini, yang penting saya dengan Tuhan baik. Loh, kamu dengan orang lain baik enggak? Kalau kamu dengan orang lain tidak baik, jangan ngomong kamu dengan Tuhan baik. Karena setiap kita itu akan dihakimi. Nah, mari kita baca dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Minta tolong istri saya bacakan bisa. Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12.
pasal 1 ayat 6 sampai 12. Demikian. Ya, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Amin. Perhatikan baik-baik saudara. Yang pertama yang saya dapat dari renungan ini dari ayat 6 sampai 12. Yang pertama, saudara perhatikan, saya menemukan begini. Ada malaikat yang mengawasi hidup manusia. Next slide. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Ayat 6 berkata begini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Jadi ingat saudara, ada dua malaikat. Yang satu malaikat yang baik, yang satu malaikat yang jahat. Nah, dua-duanya ini datang ketemu Tuhan. Yang satu, walaupun tidak dituliskan, pasti dia ngomong semua kebaikan, semua kebenaran yang dilakukan oleh Ayub selama dia hidup. Karena tidak ada yang membantah kalau Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tidak ada yang bantah. Kalau seandainya Ayub itu hidup pakai topeng, tentu ada yang bantah. Nah, Ayub itu munafik. Dia di depan Tuhan baik, di belakang tidak baik. Tapi waktu Tuhan ngomong kepada iblis bahwa, "Apakah kamu memperhatikan Ayub, hambaku yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan?" Tidak ada yang berani bantah. Artinya apa? Perbuatan Ayub itu benar. Memang Ayub harus diakui bahwa tidak ada orang yang sama seperti Ayub di zamannya. Jadi perhatikan baik-baik saudara, ada anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ini tentu malaikat yang baik. Tapi ada juga, datang juga iblis, malaikat yang jahat. Jadi semua kita ada dua malaikat yang mengiringi perjalanan kita. Malaikat yang baik dan malaikat yang jahat. Waktu Anda melakukan yang baik, malaikat itu mencatat. Saudara melakukan yang jahat, malaikat juga catat. Makanya saudara, saya kasih gambar itu. Tiap hari ini saudara mendengar malaikat yang baik atau malaikat yang jahat. Jadi yang baik itu ngomong sama saudara, "Ayo, kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni." Tapi malaikat yang jahat itu udah diam. "Jangan, ngapain kamu mengampuni? Orang itu jahat, biarin aja. Kamu harus balas."
saudara mau dengar malaikat yang mana? Tapi hebat, Ayub ini selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya yakin saudara, kita juga begitu. Waktu Anda dikasari orang, disakiti orang, iblis itu ngomong, Ayub balas. Ya, kalau bisa dia cuma ngomong satu kata, kamu ngomong 10 kata. Ibu Magda pernah ngomong waktu di khotbah, kalau kita disakiti dan kita balas, pasti kita kepingin lebih berat daripada apa yang orang lakukan kepada kita. Kalau orang itu cuma cubit kita, kalau orang kepingin balas, pasti dia kepingin pukul. Dia tidak mau cubit, pasti dia kepingin pukul. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Jadi waktu saudara dan saya melakukan yang tidak baik, jangan berpikir begini saudara, oh tidak ada yang lihat. Hei, ada Tuhan yang lihat. Di dalam kamar pun ada Tuhan yang lihat. Istri tidak lihat, suami tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Nanti suatu saat saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Next slide. Saya perhatikan, setiap orang percaya minimal punya satu malaikat yang diutus untuk menjaga orang itu. Kenapa? Karena dalam Ibrani pasal 1 ayat 7, Tuhan katakan begini, bahwa Tuhan itu menjadikan malaikat itu pelayannya, pelayan Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi waktu kita berdoa dan kita mengucapkan firman, malaikat itu mendengar dan melakukan untuk saudara dan saya. Karena dalam Mazmur, kalau saudara baca, malaikat itu mendengar, nunggu saudara ngomong apa. Kalau saudara ngomong firman Tuhan, malaikat itu langsung dengan cepat melakukannya bagi kita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, waktu dia ngomong firman dan Tuhan mendengar, malaikat itu melakukan. Jadi ingat, nanti Tuhan itu malaikat itu membisikkan ke Tuhan, oh payah, orang itu cuma rohani di ibadah. Ingat saudara, karena tiap hari saudara akan dilaporkan ke Tuhan. Apa yang Anda lakukan setiap hari itu dilaporkan malaikat ke Tuhan. Jadi kalau saudara cuma munafik, jadi orang Kristen bermuka dua, nanti malaikat ngomong, Tuhan, dirinya itu munafik. Persekutuan doa baik, tapi pulang sifatnya jelek. Nanti begitu setiap kita loh saudara. Kita dilaporkan malaikat sama Tuhan. Maka itu saya katakan, hati-hati dengan sikap kita. Karena apa yang kita lakukan, entah itu baik atau jahat, akan disampaikan oleh malaikat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, jaga hidup kita. Jangan pakai topeng. Jangan rohani cuma di depan pendeta. Jangan rohani waktu ke gereja. Jangan rohani waktu ke persekutuan. Setelah itu masih rohani atau tidak? Hati-hati, termasuk saya. Saya juga harus hati-hati. Karena apa yang saya lakukan, nanti malaikat ngomong sama Tuhan. Yang kedua, perhatikan teks. Iblis itu tidak suka manusia hidup benar. Lihat, Ayub pasal 1 ayat 8-9 berkata demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut
takut akan Allah. Saudara perhatikan, gara-gara satu orang, iblis sama Tuhan itu bertengkar, berani pasang badan. Tuhan ngomong ke iblis, kamu lihat nggak, Ayub itu orang yang luar biasa ciamik. Iblis nggak mau kalah, iblis juga pasang badan. Iblis ngomong, sudah, kalau dia ciamik, dia baik, coba ambil semua. Kira-kira dia masih baik kan? Kenapa toh Tuhan mau ambil semua? Waktu saya duduk kita menyembah, saya mendapat iluminasi begini. Tuhan itu tidak mau ada dua Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ingat, apa yang Anda cintai lebih daripada Tuhan, itu akan diambil oleh Tuhan. Jadi iblis ini nuduh Ayub itu begitu karena dia kaya, dia punya anak yang cantik, dia ganteng, dia punya istri, segala macam sesuatu dia punya. Coba diambil semua. Jadi ingat ya, jangan mencintai sesuatu itu lebih daripada Tuhan. Kadang-kadang sudah kita merasa begini, wah, istriku nomor satu, Tuhan nomor dua. Kadang-kadang anakku nomor satu, Tuhan nomor dua. Kita bisa sayang istri kita bisa sayang anak kita, tapi ingat, kita harus lebih sayang Tuhan. Bisa saudara lebih sayang Tuhan daripada istri? Contoh, istri saya, kalau saudara mengasihi Tuhan, Anda harus berani tegur. Gak apa-apa, saya biarin. Anda salah, Anda berani pukul lah, Anda berani marahin. Kalau kita bilang kita sayang Tuhan, kita cinta Tuhan, apa yang dilakukan istri, yang dilakukan anak saya, Anda harus berani tegur. Apalagi kami pendeta, kalau kami ngomong kami melayani Tuhan, kalau dia orang kaya salah dan suka nolongin saya, berani gak saya tegur? Ya itu udah gampang, tegur dan dikasih lagi, angpau gimana? Kalau dia salah saya udah ngomong, karena tidak dikasih lagi amplop, tidak dikasih lagi perpuluhan, nanti saya hidup gimana? Kalau kita mencintai Tuhan, kita harus berani ngomong. Makanya iblis katakan, ambil semua. Kalau memang dia mencintai kamu, waktu kamu ambil semua, dia akan tetap baik. Luar biasa ya. Kisah Ayub ini luar biasa. Tadi kan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap hari iblis itu mantau saudara dan saya. Waktu kita kasih kesempatan untuk lengah, tidak berjaga-jaga, langsung kita jaga. Yang ketiga, iblis itu suka mencobai manusia. Ya, Ayub 1 ayat 11 berkata begini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ingat, pekerjaan iblis itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ingat, iblis itu cuma kerjaannya setiap hari mencuri sukacita Anda. Saya ini tidak layak, saya berdosa. Ya, kalau Anda melakukan dosa, Anda sudah minta ampun sama Tuhan, sudah selesai, Tuhan sudah lupa. Jangan biarkan iblis terus mencuri sukacita yang Tuhan kasih sama kita. Kalau Anda hidup dalam dosa, ya pasti sukacita Anda hilang. Tapi waktu Anda ngaku salah, jujur, ngaku dosa sama Tuhan, sudah, Tuhan aja sudah lupa,
kita kadang-kadang masih ingat, aduh saya kok begini ya. Itu kalau pekerjaan iblis. Jadi jangan didengar terus. Makanya saya bilang, Tuhan itu kasih kita dua telinga. Yang satu jangan cuma dengar apa kata iblis, kamu ini tidak layak, kamu berdosa, kamu begini. Tapi yang satu Anda pakai dengar kata Tuhan, aku mengampunimu, aku mengasihi engkau. Jadi apa yang sudah kita lewati, jangan diingat-ingat. Karena kadang kita ini merasa, aduh Tuhan, saya tidak berkata bahwa hipergresia. Kita semua ini sudah diberi dengan darah Tuhan yang mahal. Kalau Anda sudah makan perjamuan, minum roti perjamuan, makan roti perjamuan, minum anggur, sudah selesai sudah dosa Anda. Jangan diingat-ingat, yang penting Anda sudah ngaku. Kadang-kadang kita masih tertuduh, merasa tidak layak. Next. Jadi perhatikan, iblis itu cuma mencoba, tapi Tuhan itu menguji. Kita baca Yakobus 1 ayat 13 sama-sama, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikir olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi perhatikan, Allah tidak mencobai siapapun. Manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Iblis mencobai, tapi Allah menguji. Kalau iblis mencobai supaya Anda hancur, kalau Allah menguji supaya Anda naik kelas. Mari Bapak Ibu semua kita membedakan hal ini supaya kita tidak merasa bahwa ini cobaan dari Tuhan. Tuhan itu tidak mencobai siapa. Next, yang terakhir. Ingat, Allah itu berdaulat atas hidup Anda dan saya. Ayub 1 ayat 12 sama-sama, 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iblis tidak berani menghancurkan hidup saudara dan saya, karena hidup Anda dan saya milik Tuhan. Iblis itu hanya ngambil apa yang Anda punya. Jadi kalau Anda dan saya diizinkan Tuhan itu masuk dalam masalah, perhatikan, Tuhan kalau tidak izinkan Anda dan saya mati, tidak akan mati. Mau sakit gimana pun, mau penyakit apapun, mau kecelakaan apapun, kalau Tuhan bilang kamu belum mati, kita tidak akan mati. Hebatnya, karena Tuhan itu penjaga saudara. Tuhan ngomong ke iblis, silakan kamu ambil semua kekayaan yang dia punya kamu ambil, tapi nyawanya jangan coba-coba kamu sentuh. Perhatikan, saudara milih apa? Kehilangan nyawa atau kehilangan uang? Halo? Milih nyawa selamat atau tidak mau nanggung malu? Kadang-kadang kalau kita dilakukan tidak baik, kita malu. Ya sudah, kalau memang itu cara Tuhan mendidik kita harus malu, sudah jalani, yang penting Anda selamat masuk surga. Ya coba saudara, orang kalau sakit disuruh bayar berapapun mau bayar kan? Halo? Saudara sakit diminta dokter 1 miliar, Anda bayar kan? Kalau mau hidup bayar saudara, Anda bayar. Kenapa? Karena nyawa Anda itu kan mahal. Tapi kita disuruh melakukan firman,
mengampuni, kita nggak mau. Tapi kalau mati hidup, disuruh bayar berapapun, orang mau. Terlalu naif. Kadang-kadang kita manusia itu terlalu naif. Mau masuk surga, tapi tidak mau dididik oleh Tuhan. Selain yang terakhir. Nah, oleh sebab itu, jangan takut menderita. Jika penderitaan itu diizinkan Tuhan, jangan takut. Kalau toh Anda ikut Tuhan dan harus menderita, percaya Tuhan mau memulihkan hidup saudara dan saya. Minggu depan saya akan kasih judul disempurnakan melalui ujian. Kita akan lanjut bagian ketiga dalam kitab Ayub. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita menyanyikan pujian tadi. Tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berubah. Didik kami Tuhan, proses hidup kami supaya kami serupa dengan Engkau. Haleluya. Semoga kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang
Mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari terus belajar untuk berubah menjadi lebih baik dari hari kemarin. Apapun yang dikatakan orang kepada engkau, katakan, Tuhan, aku percaya firman-Mu sanggup untuk mengubah aku. Apa yang mungkin dicemoohkan orang kepada engkau, percaya bahwa kuasa Tuhan besar untuk mengubah engkau. Kuasa Tuhan besar untuk memulihkan engkau. Kuasa Tuhan besar untuk memberkati hidupmu. Kuasa Tuhan besar untuk menyembuhkan engkau. Mari hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan apa kata iblis yang menuduh engkau, yang mungkin memojokkan engkau. Karena iblis memang pekerjaan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi hari ini dengar apa kata Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu sendiri. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Apa yang menjadi masalah kami, apa yang menjadi persoalan kami, sakit penyakit kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami mau belajar turut kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau sang penjuna kami. Engkau sanggup menangani hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir. Dan kami percaya Tuhan, kami pasti pulang dengan dipulihkan oleh Tuhan. Berkati Pak Irwan yang sedang check up, Tuhan sertai lindungi pergi pulang. Berkati juga pemulihan Pak Paulus, Tuhan terus pulihkan kesehatan Pak Paulus. Tuhan pulihkan juga Ibu Ratna, Tuhan tolong Ibu Ratna biar makin hari makin lebih baik lagi. Tuhan juga pulihkan Ibu Yani, Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah. Tuhan tolong mereka. Kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Mari kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mendengarkan pengumuman sebelum kembali. Ya, setiap hari Kamis jam 11 siang di tempat ini ada menara doa. Kami mengundang mari Bapak Ibu yang mungkin tidak bekerja bisa meluangkan waktunya untuk bersama-sama berdoa di tempat ini jam 11 siang hari Kamis. Dan ada info Bapak Ibu di sini untuk sementara ada ibadah hari Minggu. GBT Karo Tirtoyoso ibadah di tempat ini jam 9 pagi dan jam 5 sore. Jadi setiap hari Minggu di tempat ini ada ibadah jam 9 pagi dan jam 5 sore. Ya, sekian pengumuman. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.